Ya, hari ini adalah pertemuan ke-8 untuk praktikum MKUB. Sekali lagi praktikum MKUB, ternyata ada yang masih belum paham sepenuhnya bahwa praktikum MKUB ini tidak memiliki nilai terpisah. Ya, memiliki A, B, C sendiri itu enggak. Seperti praktikum-praktikum lainnya, nilai praktikum MKUB itu memiliki porsi tertentu dari mata kuliah teorinya. Kalau untuk praktikum MKUB itu memiliki nilai 20% dari nilai MKUB. Jadi kemarin sepertinya saya menangkap ada seseorang teman saudara yang tidak atau belum paham konsep dari praktikum. Ya, sekali lagi praktikum itu tidak memiliki nilai sendiri, A, B, C itu enggak ada, tetapi nilai praktikum adalah bagian dari nilai teori MKUB, yaitu di sini 20%, ya. Jadi kalau misalnya kelas MKUB-nya sudah tidak bisa lanjut, ya otomatis praktikum MKUB-nya nggak usah lanjut karena sudah gugur di mata kuliah teorinya. Dan saya sekali lagi mengingatkan ke teman-teman untuk dua pertemuan terakhir di mata kuliah apapun, silakan teman-teman itu perhatikan presensi masing-masing, jangan sampai untuk bisa gagal karena kurang presensi di kuliah online itu kemungkinannya sangat kecil, ya. Kalaupun teman-teman ada kendala, biasanya itu kendala apa, kuota ataupun kendala, sinyal, kendala koneksi, itu biasanya ngasih tahu di awal di dosennya atau saat kuliah ada kendala, "Pak, saya ada kendala," itu saya yakin dosen akan mengerti dan kalau misalnya teman-teman tidak presensi, itu tidak akan dibolongkan, tapi akan diinputkan, asal teman-teman mengabari, tidak setelahnya, gitu ya. Nah, ini adalah agenda kita hari ini, pertemuan ke-8 untuk praktikum MKUB. Ya, pertemuan ke-8 ini kita akan mempelajari CPM PERT, ya, sama seperti kemarin sebenarnya. Jadi teman-teman sudah bisa mulai pertemuan ini ya, sudah bisa memanfaatkan QM for Windows untuk menyelesaikan soal-soal project management. Tapi sekali lagi saya ingatkan tidak bisa semuanya karena nanti kita lihat ada beberapa teman-teman yang harus bisa sesuaikan untuk mengerjakan di kelas teori. Ya, tapi ini sangat bisa membantu, khususnya untuk jaringan ya, network, ya, project network atau jaringan proyek. Ya. Jadi hari ini kita akan memanfaatkan KM for Windows untuk menyelesaikan persoalan CPM PERT ya. CPM itu adalah apa? Kemarin Critical Path Model atau Critical Path Method, dan PERT itu bedanya dengan CPM adalah kalau CPM itu punya waktu yang sudah pasti ya, ada expected time yang sudah ada muncul. Kalau PERT itu bedanya adalah hanya terletak pada kemungkinan waktu. Ya, kalau PERT kemarin ada 3 kemungkinan waktu, yaitu optimistic, pessimistic, dan most likely. Dan kemarin juga kita sudah mencari, bagaimana cara mencarinya adalah A plus 4B plus M, A plus 4M plus B bagi 6 gitu ya, untuk mendapatkan expected time. Tapi kalau untuk di QM for Windows atau Form for Windows, saudara nggak perlu repot-repot. Jadi karena saudara harus harus nyari manual, tapi saudara sudah dicarikan gitu ya, sudah dicarikan. Oke, teman-teman. Saya akan langsung ke modul ya. Modulnya ada di sini ya. Modulnya adalah modul yang saya share itu halaman 44 ya, halaman 44. Di sana ada modul 5, manajemen proyek dengan analisis PERT dan CPM ini ya. Modul 5, manajemen proyek, analisis PERT dan CPM ya. Oke, kita langsung saja ke QM for Windows. Ya, ini QM for Windows-nya. Oke, kita belum ke crashing ya. Kalau misalnya Excel kemarin yang saya kasih itu ada CPM dan crashing, lalu minggu depannya baru PERT. Ini saya rubah karena memang tidak terlalu enak jalan ceritanya. Jadi enaknya kan CPM PERT baru crashing. Oke.
Kalau teman-teman sudah membuka POM for Windows-nya, ya teman-teman tinggal pilih seperti biasa modul, ya di modul ini ada banyak sekali modul. Untuk manajemen proyek, ya di sini ada ke P, kita lihat FIJKLMNOP. Nah ini project management. Windows POM saya sudah kelihatan ya ini ya. Teman-teman sudah lihat? Oke. Sudah. Oke. Teman-teman seperti biasa pilih modul ya di sini. Ya. Lalu pilihlah ke bawah, ada di bawah productivity itu ada project management dalam kurung PERT atau CPM. Kemarin sudah dikasih tahu ya bahwa di kelas teori itu PERT dan CPM itu sering disandingkan karena memang sebenarnya tujuannya sama, untuk mencari jalur kritis, untuk mencari waktu penyelesaian proyek atau waktu kritis, lalu untuk mencari bisa kita manfaatkan untuk mencari apa? Mencari early start, early finish, late start, dan late finish, lalu mencari slack. Slack itu untuk mencari aktivitas kritis. Apa itu aktivitas kritis? Aktivitas kritis adalah yang slack-nya nilainya 0. Kan kemarin kayak gitu ya. Nah, kita bisa pilih sekarang project management. Ya, sudah terpilih project management, sekarang kita akan memilih select file new di sini ya. Sini ada file new, atau kalau saudara mau buka file yang sudah ada, open. Ya, kita ada file yang sudah mungkin yang sudah teman-teman buat. Tapi kalau belum, new ya. Lalu ada pilihan. Nah, teman-teman bisa lihat ada single time 1, ada 2 triple time estimate, ada crashing, ada cost budgeting, ada mean dan standard deviation given, atau ada kalau misalnya ada soal yang memiliki informasi mean, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Ya, kalau misalnya kita pilih yang single time estimate, itu nanti akan otomatis ke metode yang CPM atau critical path method. Kalau kita pilih yang triple time estimate, berarti kita akan menyelesaikan metode itu dengan metode PERT. Kalau crashing itu yang akan kita pelajari minggu depan, belum kita pelajari sekarang, yaitu percepatan proyek. Lalu cost budgeting ini untuk anggaran proyek. Kalau mean standard deviation given, kalau misalnya ada soal yang menyertakan informasi mean dan standard deviasi. Ya, sekarang kita lihat dulu karena di modul kita lihat ya, di modul kita pertama kali akan mengerjakan yang CPM. Ya, yang CPM. Di sini sudah ada biaya. Biaya ini kita singkirkan dulu karena biasanya biaya itu akan melekat informasinya dengan crashing. Ya, ini setelah perpendekan itu adalah crashing. Ini tidak usah kita hiraukan dulu. Ya, setelah perpendekan itu maksudnya adalah crashing. Jadi ini tidak usah kita hiraukan dulu. Ya, sekarang metode CPM dulu. Berarti kalau metode CPM yang saudara akan lihat atau pilih adalah single time estimate. Ya. Jadi kalau misalnya di soal praktikum nanti selesaikanlah dengan metode PERT. Berarti pilihlah yang triple time estimate. Selesaikanlah dengan metode CPM, berarti pilihlah yang single time estimate. Nah, ini contoh soal critical path method. Number of activities-nya ada berapa? Number of activities-nya kita lihat di soal. Ada A sampai H. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8. Kita masukkan number of activities-nya 8, atau jumlah kegiatannya 8. Nah, tabel structure-nya pilih yang immediate predecessor list. Karena ini yang biasa kita gunakan. Ya, di sini juga biasanya akan ada immediate predecessor list atau kegiatan yang mendahului. Ini maksudnya adalah immediate predecessor list itu kalau di soal ada kegiatan yang mendahului. Kita biasanya pakai yang ini. Jadi jangan yang ini ya, yang atas. Lalu kita mau pilih apa default-nya? Aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, atau A, B, C, D kecil, atau A, B, C, D, E kapital, atau 1, 2, 3, 4, 5,
atau Januari, Februari, atau yang lain. Karena di soal ini pakainya A sampai H, ya berarti A, B, C, D, E. Ya, lalu kita okekan. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke mengisi data, ya, di sini setelah kita masuk seperti ini masih bisa diganti, teman-teman. Metodenya, kalau teman-teman di tengah jalan mau ganti, ini bisa diganti. Ini bisa diganti. Kalau misalnya di tengah jalan teman-teman mau ganti. Ini juga network type, kalau tidak diminta untuk start and node number, karena kan ada activity on nodes, AON, ada activity on arrow. Yang kita pakai yang atas saja, nggak usah diganti yang di bawah. Oke, sekarang kita lihat activity time. Activity time ada yang di waktu normal ini ya. Ingat sekali lagi kalau CPM itu tidak memiliki 3 waktu. Yang memiliki 3 waktu itu adalah yang PERT. Ya, yang ada memiliki 3 waktu itu ada yang PERT. Oke. Untuk A 4573 gitu ya. Langsung aja kita isi 4. Ini hari apa enggak? Oh, minggu. Waktunya adalah minggu ya. 4573 lalu 2576. Sudah kita masukkan input waktunya. Lalu kita masukkan predecessor. Predecessor itu adalah predecessor kegiatan yang mendahului. Kalau dia tidak ada, berarti tidak usah diisi, kosongkan saja. A, B, C itu nggak ada, nggak usah diisi. Yang D itu ada 2 nih, A dan B. Berarti kita isi A, jangan langsung kita tulis gini ya, nanti dia nggak bisa. Ini nggak bisa nih kayak gini, kita komakan nggak bisa. Kalau ada 2, dia di sampingnya, A, B. Yang E predecessornya cuma 1, yaitu ini ya, C. Lalu yang F itu adalah E, yang G adalah D dan F, yang H adalah E dan F. Ya, E dan F. Ini tinggal kita solve saja. Ini sudah semua. Solve. Ya, seperti biasa. Nah, kita bisa lihat ada beberapa window. Ada 2 window. Ya, yang pertama adalah window network di sini. Sorry, Gantt ya. Di sini ada window Gantt, yang satu adalah solusi. Ya. Kita ke Gantt-nya dulu deh. Kita ke sini dulu ya. Inilah Gantt untuk early time. Ada LS, ada early time dan late time, tapi yang biasa kita pakai untuk jaringan itu teman-teman ke yang paling kanan. Ini ada precedence graph. Nanti jadi kayak gini. Nah, inilah yang akan membantu teman-teman semua membuat jaringan network ya, dia jaringan. Ya. Kayak gini. Nah, ini nanti kalau misalnya di soal tinggal teman-teman ganti dengan kotak yang ada 6 selnya itu. Early start, activity, early finish, late start, time sama late finish. Jadi tinggal diganti yang ada 6 kotak itu. Tapi teman-teman sudah dikasih bantu. Oh, bikinnya kayak gini. Ya, bikinnya kayak gini. Oke. Nah, kita lihat sekarang ke yang result-nya dulu, window result. Ya. Kalau misalnya ditanya, untuk soal yang tadi kita input, berapakah waktu penyelesaian proyek? Teman-teman bisa lihat di sini. Activity time yang biru. Yaitu berapa ini? 21 hari. 21 hari. Oke, 21 hari. Ini adalah waktu penyelesaian proyek. Lalu kalau ditanya apa yang termasuk aktivitas kritisnya, ya, aktivitas kritisnya itu mana saja? Teman-teman lihat yang select-nya 0 dan sudah ditandain warna merah. Berarti aktivitas kritisnya yang select-nya 0 adalah aktivitas C, aktivitas E, aktivitas F, dan aktivitas G. Ini adalah
aktivitas kritisnya. Karena apa? Karena slack-nya 0. Slack itu dapat dari mana, Bu? Ya, kok ada Bu sih, Pak? Gitu ya. Slack itu dapat dari mana, Pak? Slack itu dapat dari early start, early finish, late start, late finish. Late start itu dikurangnya dengan early start. Ini ya. 0 kurang 0, 0. 7 kurang 7, 0. 9 kurang 9, 0. 14 kurang 14, 0. Jadi late start kurangi early start, ini dikurangi ini. 2 ini. Late start kurangi early start, nanti dapat slack. Slack yang 0, maka itulah yang aktivitas kritis. Lalu kalau ditanya jalur kritisnya yang mana, Pak? Jalur kritisnya, teman-teman lihat di Windows yang ini tadi. Charts. Kita lihat yang warnanya sudah ditandain merah. Teman-teman bisa lihat, untuk jalur kritis, itu jalur yang sudah ada tanda merahnya di sini. Yaitu apa? C, E, F, G. Jadi ini adalah jalur kritis atau aktivitas jalur yang memiliki kegiatan terlama. 7, 2, 5, 7. Ya, kalau saudara jumlahkan, ini nanti akan menjadi waktu penyelesaian proyek. 7 tambah 5, 12, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 7, 21. Sama seperti di sini, 21. Jadi waktu penyelesaian proyek itu sama dengan penjumlahan durasi aktivitas-aktivitas kritisnya. Ya. Oke, itu adalah CPM, sangat sederhana. Teman-teman akan sangat terbantu untuk memastikan di soal teori nanti adalah jalur kritis dan aktivitas kritis. Tapi teman-teman tidak bisa serta-merta mengisi. Ini ada sih, kalau saya tapi lebih kesulitan ya. Ada sih, ada ininya, ada early start, early finish, late start, late finish, itu juga bisa dipakai untuk ngisi yang kotak-kotak itu. Ya. Ini 4 itu dapat dari mana? 0 tambah 4, 4. 0 tambah 5, 5. 0 tambah 7, 7. 5 tambah 3, 8. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 7, 21. 14 tambah 6, 20. Kan kayak biasa kita ngisi yang diagram jalur kemarin. Network yang kemarin. Network project yang kemarin. Project network yang kemarin. Ya. Itu untuk CPM. Ya, kalau teman-teman ingin menyimpan ini di Excel, teman-teman tidak perlu susah-susah, ya. Save as Excel file di sini ada, ya. Save as di sini tidak bisa di Excel. Jadi kalau mau Excel bisa save as Excel, atau di sini ada langsung save as Excel. Di bawah ini bisa diklik. Ya, save to new Excel file. Nanti dia nge-save di sini. Ya, nanti dia di sini ada. Kita tinggal mau simpan di mana, terserah. Ya. Oke, sampai sini dulu untuk critical path method. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Gampang ya. Oke. Sekarang kita ke modul yang berikutnya. Kita tracing sekali lagi kita lewati dulu. Sekarang kita ke yang PERT atau triple time estimate. Kalau CPM kayak lagi itu single time estimate. Sekarang kita ke PERT, ke bawah halaman 50. Halaman 50. Ya, halaman 50. Ya. Halaman 50 ada soal yang memiliki kegiatan A sampai G dengan 3 waktu, yaitu optimis, most likely, dan waktu pesimistik. Ya, lalu kita diminta untuk mencari apa?
Dari informasi tersebut, buatlah analisis mengenai waktu kritis, jalur kritis, dan proyek dari proyek tersebut. Waktu kritis dan jalur kritis. Oke, kita balik lagi ke Home for Windows-nya. Tinggal kita pilih file new di sini. New, lalu triple time estimate. Ya, kita pilih triple time estimate. Save file, no, ya, nggak usah. Contoh soal part. Aktivitasnya ada berapa tadi? Ada A, B, C, D, E, F, G, 7. Ya, 7. Yang lain tidak usah kita rubah-rubah. Ya, kita oke-kan. A sampai G tinggal kita masukkan waktu dan predecessor. Sekarang waktunya kita input ya 3685 3685. Yang sering salah tuh biasanya karena salah masukkan soal, informasi soal. Salah Pak ya, salah gimana ya? Paling ada nilai untuk apresiasi usaha. Tapi salahnya ya salah. 7 12 18 13 10 9 12. Nah, sekarang kita masukkan predecessornya. Ya. Untuk A tidak ada, B tidak ada, C itu A dan B. A dan B. Lalu untuk D itu adalah A. Yang E adalah B dan C. Yang F adalah C, D, dan E. Yang G adalah E dan F. Tinggal kita solve. Nah, dari ketiga waktu tadi kita bisa melihat di sini ada apa? Di sini ada activity time. Activity time itu adalah yang kita dapatkan dari A tambah 4M tambah B bagi 6. Ini 5. Contoh ya, kita tarik kalkulator dulu. Ya, mana kalkulatornya? Oke, tadi kan ada yang 3, 5, sama 7. 3 tambah 4 kali 5, 20 ya. 3 tambah 20 tambah 7, 30. 30 bagi 6, 5. Ya. Ini 3 tambah 4 kali 5 tambah 7. Atau A tambah 4M tambah B bagi 6. Makanya di sini dapat berapa? Dapat 5. Ya. Jadi teman-teman kalau ditanya ini dari mana, jangan bingung. Ini dapat dari apa? A tambah 4M tambah B bagi 6. Terus activity time-nya berapa? Kalau ditanya berapa waktu penyelesaian proyek? Waktu penyelesaian proyek adalah 44 minggu apa hari ini? 44 minggu. Ini. Di sini ya, waktu penyelesaian proyeknya di sini. 44 minggu. Ya. Lalu di sini ada standar deviasi untuk apa? Standar deviasi kalau membantu teman-teman untuk mencari kemarin apa? Probabilitas penyelesaian suatu proyek. Sudah dihitungkan standar deviasinya di sini. Ya teman-teman nggak usah ngitung. Ini sudah dihitungkan nih. Pak, kemarin kan varians, Pak. Nah, kalau ini dikuadratkan kan udah jadi varians. Tapi kan nggak usah dikuadratkan, wong kita mau nyari standar deviasinya kok. Ya. Kan kemarin kenapa cari varians dulu, baru di akar pangkat 2 untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan standar deviasi. Jadi ini nggak usah dikuadratkan, nggak usah dibalikan ke varians. Karena nanti ujung-ujungnya ya kita mau cari standar deviasinya. Ya teman-teman kalau misalnya mau cari standar deviasi, ya ini udah ada dicarikan di sini. Yang akan kita pakai adalah standar deviasi yang hanya aktivitas kritis. Aktivitas kritisnya yang mana, Pak? Nah, tinggal dicari slack-nya yang ini. Slack-nya nih, yang 0, yang 0, yang 0, yang 0, yang 0. Aktivitas kritisnya adalah A, C, E, F, G.
Pak, bagaimana gambarnya, Pak? Charts ke precedence graph. Ya, sekali lagi ke window. Kita pilih charts. Kalau misalnya dia masih di Gantt chart, ya kita geser ke kanan ke precedence graph. Ini adalah project diagram, project network-nya. Ini project network-nya. Kalau kita perhatikan sekarang, ada lebih dari satu jalur kritis. Jalur kritis yang sama-sama menghasilkan waktu 44 hari. Jadi, kalau teman-teman punya jalur kritis lebih dari satu, nanti di soal, ujian, tapi teman-teman hanya menunjukkan satu jalur kritis, nanti nilainya nggak akan penuh. Jalur kritisnya mana saja, Pak? Yang pertama, B, C, F, G. BCF ya. BCF, sorry. BCF. 9 tambah 11 berapa sih? 20. 27. Sini. BCF, BEG, BCEG, BEG sama BCF. Itu adalah jalur kritisnya. Karena apa? Karena B, C, E, F, dan G itu memiliki slack 0. Kita cari yang jauh ya. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 7. 17 tambah 7 berapa? 24. 24 tambah 9, 33. Tambah 11, 44. Ini adalah waktu penyelesaian proyek. Kalau jalur kritisnya sekali lagi, tulislah lebih dari satu. Di sini kelihatan berapa? Ada 3. BCE, BCE, sorry, kok BCE? BCF, BCF, BCEG, jadi satu BCF, lalu BCEG, lalu BEG. Ada 3 berarti jalur kritisnya. Ya, ada 3 jalur kritisnya. Teman-teman kalau misalnya nanti mau masukin kegiatan informasi early start, early finish, late start, late finish, tinggal lihat yang di sini. Tapi kalau bingung jangan diikutin. Tapi kalau nggak bingung tinggal dimasukkan aja nanti di 6 kota itu kan. Ini sudah dihitungkan standar deviasinya. Kalau yang satu lagi windownya apa, Pak? Ini nggak usah sih. Ini yang tadi ya, kita mau cari yang tadi kan ada 3 ya Windowsnya. Ini saya jabarkan dulu Windowsnya. Ini ada ini. Sama satunya lagi chart. Nah, ada 3 kan. Kalau yang satu, ini solusinya sudah jadi early start, early finish, late start, late finish. Sudah kelihatan slack-nya 0, segala macam. Nah, ini kalau teman-teman mau cari variance ada di sini. Di sini ada standar deviasi. Kalau saudara kuadratkan 1,67 kuadrat, ini hasilnya yang variance 2,78. Nah, teman-teman kalau mau cari berapa jumlah variance yang critical activity ini udah dicarikan. Ini standard deviation 2,38. Ini tinggal dicari 2,38 itu. Ya, 2,38 itu kita masukkan ke rumus Z kemarin. Ya. Ini dari enak banget ini di sini. Ini untuk mencari probabilistik. Probabilistiknya. Ini angka ini yang biru kecil ini. Untuk mencari probabilistik. Minggu depan kita coba satu soal yang probabilistik menggunakan ini. Atau sekarang ya nggak apa-apa, sebentar. Saya perlihatkan PowerPoint-nya yang kemarin.
Yang kemarin ya probabilistik. Probabilistik. Nah, ini. Nah, tinggal kita cari berapa deadline-nya, lalu kita kurangi 44 hari, kita bagi dengan standar deviasi. Jadi contoh di soal yang ini ya, soal yang tadi. Contoh soal yang tadi itu, ini kan waktu penyelesaian proyeknya berapa? 44 ya. Kalau saya bilang, berapa probabilitas waktu selesainya proyek kurang dari 45 hari, berarti kalau kurang dari 45 hari, caranya gimana? Tinggal dimasukkan di sini kan? Kalau kurang dari 45 hari, caranya adalah nggak bisa sini. Ini tinggal diganti aja lah ya. 45 dikurangi 44 dibagi standar deviasinya berapa? Mana tadi? 2,38. Berapa? Window standar deviasi. Sorry. 45 dikurangi 44 dibagi 2,38. 0,42. Nah, 0,42 tinggal kita lihat di mana? Kita lihat di tabel standar deviasi, tabel distribusi normal. 0, berapa tadi? 0,42 ya. 0,42. 0,42 kita lihat, sebentar kita eliminasi dulu garis yang kita tidak perlu. 0,42 berarti di sini 0,4. 0,4 di sini 0,02. 0,02 berarti ini nanti di sini. Berarti kemungkinannya adalah 66,27570%. 66,27%. Itu kalau kita mau dibantu sama ini ya, POM for Windows sudah disediakan ininya apa? Deviasi standarnya. Gitu. Ya, ada pertanyaan dulu untuk CPM, PERT, dan probabilitas ini sudah dibantu sama POM for Windows-nya. Ada pertanyaan dulu? Belum ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya. Oke, kalau belum ada, materinya hanya segitu aja, CPM dan PERT ya. Nanti teman-teman tinggal membiasakan diri untuk yang probabilistik atau kemungkinan penyelesaian proyek. Ya. Nah, untuk soal ya, silakan untuk latihan kerjakan untuk soal yang di modul ya. Nomor 1 sampai nomor 4, kecuali yang ada kata-kata float dan percepatan. Tidak usah dikerjakan. Ya. Jadi semuanya carilah untuk soal 1 sampai 4 itu waktu kritis atau waktu penyelesaian proyek, jalur kritis, aktivitas kritis. Ya. Untuk 1 sampai nomor 4. Jadi yang kalau ada kata-kata float yang nggak usah dicari, ada crashing yang nggak usah dicari. Gitu. Ada pertanyaan untuk tugas 1 sampai 4? Enggak, Pak. Nggak ada? Saya stop Belum. recording ya.